Shalom. Seberapa banyak Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan pada pagi ini rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk memuji nama Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita mau diam di hadirat Tuhan, sebab diam di hadirat Tuhan kita merasa tenang, kita merasakan kekuatan yang baru. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kepada Tuhan, penuhi hatiku Tuhan dengan hadirat-Mu. Aku mau diam di dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu aku merasakan ketenangan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku
kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Hati kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai ibadah kami, memimpin setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jika hati kami rindu, Tuhan pasti akan mengurapi kami, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami dan Kau memberikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita bangkit berdiri, boleh berikan senyuman atau sapaan kepada kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah kekuatan buat kita. Apapun boleh terjadi, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang hebat, Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya.
sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ayat 2. Saya persilakan. Orang yang kehilangan
bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang menolong setiap kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Janganlah ada orang yang meninggikan diri. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari penghukuman akan dosa. Sebab itu, apa yang akan kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan memegang tangan kita setiap hari. Aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang dapat aku banggakan, hanya Engkau Yesus yang kupegang teguh. Ku hidup karena anugerah-Mu.
terima kasih atas kesempatan untuk beribadah. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan memberikan pedoman bagi kami untuk menjalani hidup sehari-hari. Urapi persiapan hamba-Mu untuk menyampaikan fakta firman hari ini, agar kami dapat belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya masih pakai masker, ya, karena ini masih dalam prokes kasus COVID makin meningkat, ya, dan saya tidak swab per hari, ya, sehingga saya tidak tahu apakah saya membawa virus atau tidak. Lebih amannya saya tetap pakai masker aja, ya. Dari pilihan-pilihan yang baik, pilihlah yang terbaik, ya. Itu satu pedoman yang dipegang oleh para pemain catur sebelum melangkahkan bidaknya. Sebelum dia melangkahkan bidaknya, pecatur ini memiliki banyak pilihan, kan? Kalau kita melihat, ya, anak saya itu termasuk atlet catur, ya. Pembukaan aja itu bukunya sekian. Pembukaan aja. Langkah yang pertama, ya, langkah pertama itu aja kurang lebih ada, dalam buku saya baca, ada 1 miliar variasi. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, pilihlah langkah yang terbaik. Karena apa? Jika tidak memilih langkah yang terbaik, maka dihukum oleh lawannya dan dia pasti kalah. Sekali dia jatuh, pasti kalah. Walaupun itu banyak pilihan seperti itu, ternyata catur itu adalah ilmu pasti. Ya, mungkin kita tidak menyadari kalau ini pasti. Kenapa? Alasannya kok itu pasti? Bisa diprogram di komputer. Ya, kalau kita melangkah ini, dia pasti jawabnya ini. Kita melangkah ini, jawabnya pasti ini. Nah, komputer itu sudah memilih dari pilihan-pilihan itu yang terbaik. Kalau kita punya atlet catur Putut Adianto, ya, dari master pertama Indonesia itu, dia tiap hari membaca buku itu 8 jam. Tiap hari mulai kecil sampai sekarang. Bayangkan, ya. Maka itu semua langkah-langkah dari Grandmaster dunia segala macam itu di input di komputer, dan itu akan menjadikan satu langkah-langkah yang terbaik. Karena itu kalau kita melawan komputer itu ada grade-nya, pemula, sedang, sampai expert yang ahli, ya. Nah, kalau kita sudah di ahli situ, ya setengah mati mau menang, ya. Karena itu pilihan justru yang paling baik dari Grandmaster ini, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mulai bangun pagi kita sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Hidup adalah pilihan. Bangun pagi kita disuruh milih mau bangun atau tidur lagi. Kita milih ya bangun aja. Kita bangun, kita dipilihkan lagi. Mau langsung mandi apa olahraga dulu? Mandi aja langsung. Setelah mandi, kita lagi mau makan apa ngopi dulu. Demikian seterusnya sepanjang hari kita akan memilih, ya, next gitu. Kita akan memilih, ya. Ini dikatakan di sini hidup adalah sebuah pilihan. Apapun pilihan Anda, silakan menjalaninya dengan sukacita. Jalani dengan sukacita. Ya. Dalam hidup ini banyak pilihan, tapi jangan sampai salah pilih. Itulah yang akan kita renungkan dalam renungan pada pagi hari ini, ya. Apa sih pilihan hidup yang terbaik di mata
Tuhan Yesus. Apa pilihan terbaik dalam mata Tuhan Yesus? Kita baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Akan saya bacakan. Mari kita menghormati firman Tuhan dengan berdiri bersama. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Next. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli Maria membiarkan saya bekerja sendirian saja? Suruhlah dia menolong saya." "Marta, Marta," jawab Tuhan, "engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang terpenting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia." Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikut ini diawali ketika Tuhan Yesus ini dalam perjalanan pelayanan. Dia diundang, dikatakan dalam awal berikut tadi, dia diundang oleh Marta untuk singgah di rumahnya. Yang mengundang siapa? Marta. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di rumahnya, apa yang dilakukan oleh Marta? Ini berikutnya singkat tapi padat. Apa yang dilakukan Marta di situ? Sibuk apa? Mengerjakan pekerjaan rumah tangga untuk menyambut tamunya. Ya, kalau kita ngundang tamu kan kita pasti mempersiapkan segala sesuatu, entah itu makanan, entah itu minuman, camilan, dan berbagai macam kita siapkan kan. Marta ini juga seperti itu. Tetapi saudaranya dikatakan si Maria, di mana dia? Duduk dekat Tuhan Yesus, dikatakan duduk ya di kakinya Tuhan Yesus ya. Next gambarnya. Jadi kita bisa melihat di sini ada satu yang kontras. Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Dalam cerita ini, menurut pandangan Marta, seakan-akan Maria ini malas. Betul? Makanya sampai dia menegur Tuhan Yesus. "Tuhan, masa dibiarkan Maria itu duduk-duduk aja, sedangkan saya ini repot kerja, saya ini repot nyiapkan?" Tapi sangat mengagetkan ya jawaban Tuhan Yesus. "Marta, Marta, engkau ini khawatir dengan ini dan itu, tapi Maria sudah memilih yang terbaik." Kalau kita baca dalam Testament Baru, dia sudah memilih yang terbaik dan itu tidak bisa diambil dari dia. Artinya apa? Pilihan Maria adalah pilihan yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan itulah yang terbaik. Ya, dari perikop yang singkat ini kita bisa mempelajari ya, ada 2 poin saja yang akan saya sampaikan dari pelajaran ini. Yang pertama, Marta ini mengundang Yesus ke rumahnya, kemudian dia sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu, sampai-sampai dia mengabaikan warta firman, mengabaikan pengajaran Tuhan Yesus. Fokusnya persiapan melayani Tuhan Yesus. Ya.
Kalau kita lihat beberapa ayat sebelumnya di Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24, ya, Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Di situ dikatakan, saya bacakan ya. Pada waktu itu juga Yesus bergembira karena dikuasai oleh Roh Allah. Yesus berkata, "Bapa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku berterima kasih kepadamu karena semuanya itu Engkau rahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu. Tetapi Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Itulah yang menyenangkan hati Bapa. Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada juga yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang kepada siapa anak itu mau memperkenalkan Bapa." Lalu Yesus menoleh kepada pengikut-pengikutnya, kemudian berkata kepada mereka tersendiri, "Beruntunglah kalian karena telah melihat yang kalian lihat sekarang ini. Sebab ingat, banyak nabi dan raja ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengarnya." Ya, tolong ditampilkan ya ayatnya. Jadi di situ kita melihat kisah ini adalah ketika 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus kembali. Nah, apa reaksi Tuhan Yesus pada saat itu? Dikatakan pada ayat yang ke-21, pada waktu itu juga Yesus bergembira karena dikuasai oleh Roh Allah. Ya. Murid-murid 70 orang ini cerita laporan kepada Tuhan Yesus. Apa laporannya? Semua roh-roh jahat tunduk pada mereka, diusir keluar, nurut. Bahkan Yesus mengatakan, iblis jatuh dari langit. Kita melihat di sini bahwa murid-murid ini begitu bangga karena dia memiliki kuasa atas setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka bisa mengusirkan hal-hal itu. Tapi dikatakan di situ pada ayat yang ke-21 yang terakhir, ya, itu adalah satu anugerah kepada siapa? Orang-orang yang tidak terpelajar, yang taat akan firman, dan mereka bisa memiliki satu kuasa, dan itu menyenangkan hati Bapa. Dan satu hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu pada ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan, "Beruntunglah kalian karena telah melihat apa yang kalian lihat sekarang." Artinya mereka itu menjadi saksi mata. Mereka itu menjadi pelaku sejarah pada saat itu, sejarah penyelamatan manusia. Kalau kita sekarang banyak orang yang ke Israel, ya, karena tujuannya apa? Melihat jejak-jejak Tuhan Yesus, ya. Mulai langkah menuju ke Golgota, ya, tempat penyiksaan segala macam, melihat hanya sejarah. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu mereka ini saksi sejarah. Mereka adalah pelaku sejarah. Dan waktu Tuhan Yesus di dunia itu sangat singkat. Oleh karena itu, hargai, hormati kehadiran Tuhan Yesus. Nah, ini uniknya Marta yang mengundang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus melayani di situ dengan pengajaran-pengajarannya, kabar baik, warta firman, tapi diabaikan, sibuk dengan kegiatan rumah tangganya. Bisa dibayangkan ya pada ayat yang
24 dikatakan, banyak nabi dan raja, ini pembesar-pembesar, ingin sebetulnya melihat apa yang kalian lihat sekarang ini, tapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar langsung, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Nah, kamu Marta, aku datang ke rumahmu, bagaimana sikapmu? Marta tidak, Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta atas kegiatannya, tapi prioritas hidupnya itulah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus, supaya apa? Dia tidak salah pilih. Jadi kita melihat di sini ya, bahwa kehadiran Tuhan Yesus di rumah Marta itu sebetulnya merupakan anugerah, berkat yang luar biasa dan langka. Tapi Marta itu tidak menyadarinya. Yang kedua, kita lihat Maria dikatakan duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Maria ini menghargai pelayanan Tuhan Yesus dengan menyimak secara serius pengajaran-pengajarannya, dan Tuhan Yesus mengatakan, pilihanmu ini benar, pilihanmu pilihan yang terbaik. Dalam terjemahan baru dikatakan, ini yang tepat, ini yang betul. Prioritas seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita melihat dari dua kisah ini ada sesuatu yang kontras. Ketika Tuhan Yesus datang melayani di rumah Marta, memberikan pengajaran-pengajaran, siapa yang melayani? Tuhan Yesus melayani. Dia memberikan Marta firman. Maria menerima pelayanan Tuhan Yesus. Sedangkan Marta berusaha melayani Tuhan Yesus. Jadi ada sesuatu yang kontras, satunya dilayani, satunya ingin melayani. Maka Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta sama sekali, ya, tetapi memberikan satu apresiasi khusus kepada orang yang mengerti prioritas hidupnya itu benar. Dia mengerti mengapa sih Tuhan mengizinkan dia itu hidup di dunia. Tidak seorang pun manusia itu bisa hadir di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Tuhan punya rencana kepada kita semua. Amin. Apakah kita menyadari apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita ini yang harus saya jalankan? Kalau dalam bidak catur tadi, yang menggerakkan itu siapa? Pemainnya kan? Kita ini bidak-bidak caturnya. Kalau kita ditempatkan di satu tempat, Tuhan punya rencana di situ. Kalau kita mau semaunya sendiri, Tuhan rencanakan di cabang sukun. Kita maunya sendiri pindah ke Perkutut, pindah ke Uni. Bisa efektif enggak? Yang paling efektif jika sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan letakkan di sana, ya disitulah fungsi kita. Makanya saya heran kalau ada orang yang pindah-pindah gereja dari A, B, C segala macam. Itu maunya Tuhan apa maunya sendiri? Ya. Jadi marilah kita belajar mengerti kalau Tuhan sudah mengizinkan kita hidup di dunia ini, berarti Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Rencana yang indah kalau kita mau tekun, mau taat, menjalani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya melalui renungan pagi ini kita diingatkan akan prioritas hidup kita. Hidup kita di dunia ini bukan sibuk untuk mencari uang, mengejar tahta, ya, ataupun mencari jodoh atau hal yang lain.
Bukan seperti itu hidup kita di dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yaitu ketika kita beribadah seperti saat ini, mendengarkan firman Tuhan, ada saat teduh pribadi kita mengadakan altar keluarga, ya. Itu yang Tuhan inginkan, kita bisa dekat, memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengerti tiap langkah hari demi hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita tuh tiap hari itu menjalani apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Prioritas hidup kita itu bukan di dunia ini. Prioritas hidup kita kehidupan yang kekal. Walaupun kehidupan kekal itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Saya membaca satu kisah orang yang kaya raya di Malang, ya nggak jauh-jauh di Malang. Ya. Jadi di garasinya itu di basement di bawah itu, dia memiliki berbagai macam mobil mewah yang bisa kita sebutkan apa aja. Dia punya gitu. Seperti showroom banyaknya. Ya, tapi ketika dia kena COVID, dia dapatkan obat-obatan dari luar negeri. Diberikan yang terbaik sudah, tapi tidak bisa menolong dan harus meninggal. Ya. Diliput itu oleh media massa. Ketika dia meninggal, apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Enggak ada, dimasukkan kotak, peti, ya sudah. Selesai. Apa yang dia capai? Wakil Presiden pun kalau ke Malang masih mampir ke rumahnya dia. Zamannya sebelum yang sekarang, periode yang lalu. Apa yang dia capai? Ketika nafas terakhir dihembuskan, semua yang nyata di dunia ini tidak berguna bagi dia. Ketika nafas terakhir dihembuskan, hidup kekal itu yang nyata. Dunia ini tidak nyata. Kalau kita sekarang menganggap semua ini nyata, seakan-akan ini milik kita. Tapi ingat, ketika kita mengembuskan nafas terakhir, artinya semua yang kita anggap itu milik kita, jabatan kita, kekayaan kita, segala macam, ternyata bukan milik kita dan berguna di alam kekekalan. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan si Marta ini, jangan kamu salah fokus, ya. Kenapa? Apa yang kita alami saat ini itu merupakan hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Yang kita pilih saat ini itu menentukan masa depan kita. Jadi pilihan-pilihan ini sangat penting. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan dikira kalau kita melayani Tuhan, seperti saya menyampaikan firman ini, ya sibuk dengan pelayanan, berbagai pelayanan, itu Tuhan berkenan. Tuhan melihat isi hati kita. Apakah saya cari nama? Apakah saya cari keuntungan dari pelayanan saya? Apakah saya hanya menyibukkan diri supaya kelihatan saleh, kelihatan orang yang alim, kelihatan orang yang di hadapan Tuhan itu merasa lebih daripada orang lain? Tuhan tahu isi hati kita. Dalam melayani Tuhan pun, kalau kita tidak benar-benar mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, berdasarkan kepandaian kita sendiri dan kekuatan kita sendiri, itu pun kita bisa seperti Marta.
seakan-akan melayani, tapi salah fokus. Jadi kita melihat ya bahwa kehidupan ini diberikan Tuhan itu cuma satu kali kesempatan kita. Kalau kita bisa menghargai yang Tuhan berikan cuma satu kali ini, kita akan menikmati satu sukacita di surga yang tidak akan berkesudahan. Jadi ketika kita membanguskan nafas yang terakhir, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Wahai si A, engkau sudah memilih yang terbaik dalam kehidupanmu. Wahai si B, engkau sudah memilih yang terbaik dalam kehidupanmu, yang tidak akan diambil daripadamu, yaitu firman Tuhan. Belajar firman Tuhan aja itu tidak bisa bertumbuh. Banyak kita mendengar belajar firman Tuhan sejak kecil segala macam, bisa bertumbuh. Kalau tidak dilakukan, justru dia akan menjadi kritikus terbaik. Mengerti tapi tidak bisa melakukan. Apa katanya? Gajah dilakoni, ya. Bisa bicara, nggak bisa melakoni. Orang yang bertumbuh dalam iman ketika dia menjadi pelaku firman, ya. Tadi WL sudah menyampaikan juga, sempat menyinggung, jadilah pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman itu kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Ya. Sebagai nats terakhir kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Jadi yang tertera di LED ini kita baca dengan berdiri. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena apa untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan jiwanya sendiri? Apa yang bisa diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dan menolong kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh tantangan hidup. Kiranya firman ini mengingatkan kami bahwa Tuhan mengizinkan kami hidup di dunia ini adalah untuk melakukan rencana Tuhan yang indah melalui kehidupan kami. Ajarkan kami untuk memprioritaskan hidup di kekekalan. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan kekal melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Tolonglah kami menjalani hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami untuk mengatasi segala penderitaan dan berbagai macam pergumulan yang ada di hadapan kami, sehingga kami memiliki damai sejahtera yang tak pernah habis, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami kelak boleh menghadap Engkau dengan penuh keberanian, dan Engkau menerima kami Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mewakili Gembala Sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wijaya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kita percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan, menyaksikan pengumuman.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Dwi Wahyu Nugroho, Ibu Yuliana Setianingsih. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Badaraya Minggu WL Ibu Deborah Agustina, singer. Sekolah minggu pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan Tuhan penerima tamu Minggu 31 Juli 2022, Ibu Jairawati dan Ibu Ruli. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami semua, jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam seluruh proses ibadah. Kiranya berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk jemaat sekalian. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa kurban-kurban mereka di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, para Menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Kiranya Tuhan membentengi mereka, menjaga mereka, hikmat akal budi dan bimbingan Tuhan menyertai mereka sekalian. Juga berdoa bagi Bapak RW 6 di wilayah ini, juga Bapak RT 3 yang berada di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati juga bagi seluruh gereja-gereja Tuhan di Kota Malang. Biarlah api kemuliaan-Mu bersinar melalui gereja-gereja-Mu bagi warga Kota Malang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda. Tuhan memberkati mereka sebagai generasi bintang Indonesia yang dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Bapak Surga. Berdoa juga untuk Bapak Nehemia dan keluarga. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang prima
hikmat akal budi dan pengurapan rohmu tercurah lebih lagi dalam setiap bentuk pelayanan yang dikembangkannya. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari bawah surga, kasih karunia dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, menjadikan engkau gereja Tuhan yang misioner, yang menjadi saksi Kristus di mana saja engkau berada. Persekutuan penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.